Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Saya tengah ada di pesantren progresif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo. Saya datang ke sini yang pertama silaturahim kepada pimpinan pesantren ini, Haji Ali Masyuri. Beliau kecuali sahabat juga guru saya. Dulu sebelum saya mendirikan pesantren, pernah sowan kepada beliau untuk meminta doa. Dan barangkali dengan doa beliau saat ini al-amanah diberikan kemudahan untuk mengembangkan diri. Yang kedua, kami memenuhi undangan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa yang pada sore kali ini mengundang sekian ratus kiai dari seluruh Jawa Timur. Saya belum tahu apa agendanya, tapi karena undangan itu kami anggap penting, maka kami berusaha untuk memenuhinya. Selanjutnya, bagaimana nanti apa yang dibicarakan dalam undangan yang demikian penting, karena menurut undangan itu tidak umum. Di Sidoarjo hanya beberapa orang. Tentu di daerah kabupaten lain juga demikian. Dari model undangan itu pasti menunjukkan bahwa acara ini sangat penting. Apalagi konon akan dihadiri pimpinan wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur, bahkan juga dari pusat. Mungkin Gus Muhaimin juga akan datang di tempat ini. Tentu ini adalah masalah, bukan masalah silaturahim saja, tapi tentu masalah yang berkaitan dengan politik. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Yang kita duga pertemuan ini adalah pertemuan politik. Yang hadir di majelis yang ada di dalamnya Kiai Ali Masyuri, ada Caimin, ada Kiai Dah dari Ploso, dari Lirboyo, Kiai Anwar Iskandar, juga Kiai Ali Masyuri sendiri, dan banyak para masyayikh dan kiai yang hadir di majelis itu. Dalam forum itu yang pertama bicara adalah Caimin. Beliau menyampaikan peta politik, terutama bermacam koalisi yang muncul di perpolitikan kita, termasuk bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa mencoba berkolaborasi dengan Gerindra, yang ujungnya beliau menyampaikan ada kebekuan politik karena masing-masing belum punya keberanian untuk mencalonkan, kecuali tentu koalisi yang dibangun oleh Nasdem, Demokrat, serta PKS yang sudah jelas mencalonkan Pak Anies. Sedangkan Gerindra sama PKB ya pasti mencalonkan
Pak Prabowo, tapi wakilnya masih menjadi pertanyaan. Demikian juga koalisi yang dibangun oleh Golkar juga belum memberikan kepastian siapa yang akan diangkat. Pembicara yang kedua adalah Pak E.F. Saifuddin Fatah. Dia adalah seorang theoretical politik yang beliau menyampaikan tentang survei-survei yang beliau lakukan. Dia katakan di Indonesia ini ada lebih dari 80 dapil. Beliau sudah mensurvei lebih dari 70 dan kecenderungan suara PKB khususnya Caimin cukup bagus, apalagi untuk Jawa Timur. Caimin ada di 3 besar. Kemudian Kiai Ali juga menyampaikan motivasi bahwa yang pertama Caimin harus punya logistik yang cukup. Apa gunanya survei-survei kalau logistik tidak cukup? Yang kedua harus punya kepercayaan diri. Yang keempat adalah Kiai Anwar Iskandar yang sangat panjang mencoba untuk memprediksi beberapa kemungkinan, termasuk bagaimana kalau elektoral tertutup yang digagas oleh PDI ini dikabulkan oleh MK. Apa tidak terjadi masalah di dalam sistem pemilu kita? Apa tidak menimbulkan akibat misalnya akan ditunda misalnya pemilu. Yang kedua juga beliau bertanya, kalau misalnya Gerindra tidak mau mencalonkan Caimin, kira-kira opsinya seperti apa? Caimin akan mencoba membuat gagasan apa, opsi-opsi apa untuk memastikan Caimin bisa maju. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Kiai Anwar Iskandar adalah seperti meyakinkan kepada Caimin, memperkuat apa yang disampaikan Kiai Ali, terus punya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini juga harus didukung oleh power. Tentu yang pertama power logistik, yang kedua power sosial. Power sosial yang paling mungkin disampaikan Kiai Anwar adalah basis pesantren. Menggunakan institusi NU hampir mustahil saat ini, maka beliau menyarankan untuk menggunakan pesantren, masyayikh-masyayikhnya dan santri-santrinya yang jumlahnya ratusan bahkan jutaan. Itu kira-kira khulasoh dari apa yang disampaikan para masyayikh, para kiai yang berkumpul pada siang kali ini. Dan terakhir ada sebuah kesepakatan para kiai mendukung Caimin untuk melaksanakan pengabdiannya untuk bangsa dan negara, untuk menjadi RI 2. Maka para kiai akan menyampaikan rekomendasi kepada para pihak bahwa para kiai, para masyayikh pesantren mendukung Caimin sebagai calon wakil presiden. Itu kira-kira singkat diskusi pada siang kali ini. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة
دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Ya, hanya ada satu yang agak disayangkan menurut saya dari pembicaraan yang penuh optimisme tadi, yaitu bagaimana realitas politik hubungan antara PKB dan NU ini tidak bisa dianggap sepele karena basis PKB sepenuhnya adalah kaum Nahdliyin. PKB belum memiliki basis yang cukup kuat di luar Nahdliyin. Sementara Nahdlatul Ulama seperti yang disampaikan pengurus PB mengambil jarak yang sama dengan partai politik yang ada. Dampaknya tentu kaum Nahdliyin sedikit banyak atau akan terpecah. Yang kedua, banyak partai yang memanfaatkan kesempatan ini untuk coba masuk di basis-basis PKB, yaitu di Jawa Timur. Misalnya PAN berhasil masuk di Jawa Timur dan memanfaatkan tokoh-tokoh PKB dan NU untuk berdiskusi dengan PAN. Ini tidak bisa dianggap sepele, walaupun para kiai mendukung Caimin, tapi realitas politik ini harus disikapi secara benar dan cermat ketika kita ingin bahwa pencalonan ini sekadar gagah-gagahan, tapi betul-betul kita ingin Caimin bisa melakukan pengabdian menjadi RI 2. Itu barangkali catatan saya dalam pertemuan yang luar biasa ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.